Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang sebuah pesan dari Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul dalam lagunya Hati-hati dengan Harta. Dan memang kalau kita berbicara tentang harta, agama tidak melarang kita untuk kaya. Agama dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk menjadi orang yang kaya raya. Bagaimana kekayaan Nabiullah Sulaiman alaihi salam, yang lantai rumah Nabiullah Sulaiman alaihi salam itu terbuat dari intan, yang ketika Ratu Balqis masuk ke dalamnya, seakan-akan Ratu Balqis melihat bahwa di bawah lantai Nabiullah Sulaiman alaihi salam ada kolam air, ada kolam ikan. Sehingga Ratu Balqis mengangkat jubah, berharap agar jubahnya ini tidak terkena oleh air. Padahal itu adalah kejernihan dari intan yang dijadikan sebagai lantai rumah oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Begitu kaya Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Maka dari itulah Bang Haji Rhoma Irama menyampaikan di dalam lagunya, harta itu kadang-kadang akan membuat kita lupa kepada Allah. Jangan menjadikan harta sebagai dewa. Orang akan hina ketika manusia menjadikan harta ini sebagai harkat, sebagai pembeda. Sehingga banyak orang yang akan meremehkan yang miskin. Banyak orang menganggap remeh orang-orang yang rendah daripada dia. Kenapa? Karena banyak manusia yang mengukur harkat itu dari harta saja. Semakin banyak harta, maka semakin akan tinggi posisi seseorang. Padahal, kata Bang Haji Rhoma Irama, harta itu kita tidak bisa menjadikan sebagai harkat yang bisa mengukur kedudukan dan posisi manusia. Saudara yang dimuliakan Allah, akan lebih hina lagi jikalau ada manusia yang mendewakan harta. Dia anggap harta adalah segala-galanya. Bahkan mereka menganggap hartanya bisa membela dan menolong di hadapan Allah. Padahal sama sekali harta kita tidak bisa menjadi jaminan akan membela kita di hadapan Allah. Bahkan kalau kita tidak mampu untuk memanfaatkan sebaik-baik mungkin amanah yang diberikan Allah ini, maka dia bisa menjadi musuh di hadapan Allah. Harta kita bisa menjadi musuh di hadapan Allah. Maka saudara akan dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama di dalam lagu itu mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang Allah titipkan kepada kita, apa yang Allah amanahkan kepada kita, itu bisa membawa kita lebih dekat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah yang sempat saya sampaikan
mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terlebih-lebih untuk diri pribadi saya yang berbicara. Mudah-mudahan saya dilindungi dari sifat wala taqulu ma la taf'alun, bahwa saya hanya bisa mengucapkan tetapi saya tidak bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Maka dari itu mudah-mudahan sayalah dan keluarga saya yang pertama mengamalkan apa yang saya sampaikan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.